Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di video ini saya akan menceritakan suatu kisah. Yang menceritakan kisah tersebut ditulis dalam Shahihul Muslim. Imam Muslim rahimahullah menceritakan di dalam kitabnya. Ini kitab buku termasuk buku yang tidak ada salahnya atau tersohih, terbenar setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Sahihul Muslim. Jadi Imam Muslim menulis dalam bukunya bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masa jabatannya khalifah, ya Umar bin Khattab itu siapa? Ya Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjamin beliau masuk surga. 10 sahabat Rasulullah SAW, salah satunya adalah Umar bin Khattab yang Rasulullah sendiri jamin beliau masuk surga. Dan beliau juga, Umar bin Khattab, salah satu khalifah atau Amirul Mukminin, pimpinan kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar. Itu. Jadi dikisahkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang pasukan atau gerombolan dari Yaman, Amdad, gerombolan dari Yaman, Umar bin Khattab selalu menemui mereka dan bertanya satu orang, yaitu apakah di sini ada yang bernama Uwais bin Amir? Itulah kerjaannya Umar bin Khattab ketika mendengar ada pasukan datang dari Yaman menuju Mekah. Umar bin Khattab selalu bertanya, apakah di sini ada yang bernama Uwais bin Amir? Itulah pertanyaan Umar bin Khattab setiap datang pasukan dari Yaman menuju Mekah. Tetapi Uwais bin Amir tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah mendapatkan Uwais bin Amir. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa ada pasukan dari Yaman menuju Mekah. Seketika itu Umar bin Khattab terburu-buru menemui pimpinan mereka dan bertanya, apakah di gerombolan kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Dan ternyata pimpinan mengatakan ada, orangnya ada di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju ke orang tersebut dan bertanya, apakah kamu Uwais bin Amir? Laki-laki tersebut menjawab, ya, saya Uwais bin Amir. Seketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahagia setelah sekian lama bertahun-tahun mencari seseorang dan dia mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada dia, apakah engkau dari suku Murad? Laki-laki tersebut menjawab, ya, saya dari suku Murad. Dan Umar bin Khattab lalu bertanya lagi kepada dia, apakah engkau dari suku Qorn? Kabilah Qorn? Laki-laki itu menjawab, iya, saya dari kabilah Qorn. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada dia, laki tersebut, dan saking penasarannya untuk meyakinkan dirinya bahwa dia adalah Uwais bin Amr. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada dia, apakah kamu pernah dulu terkena penyakit yang bernama penyakit baros? Laki-laki itu menjawab, iya, saya dulu pernah terkena penyakit baros. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai info, penyakit baros itu adalah suatu penyakit yang mengenai kulit. Jadi semua kulit menjadi putih, itu namanya penyakit baros. Penyakit baros salah satu penyakit kulit. Terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada laki-laki tersebut, apa kamu dulu pernah terkena penyakit baros dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti dirham, maksudnya seperti koin? Laki-laki itu menjawab, iya, saya dulu terkena penyakit baros dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan kecuali sebesar dirham, biji koin, agar aku tetap mengingat bahwa saya pernah dulu terkena penyakit. Laki-laki tersebut atau Uwais bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar, kok bisa? Kepada Umar bin Khattab bertanya, kok bisa? Di mana kamu bisa tahu bahwa saya dulu pernah terkena penyakit? Umar bin Khattab lalu memberikan kepada dia jawaban bahwa dulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau bersabda bahwasanya ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda,
ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'amda di ahli Yaman, bahwa akan datang kepada kalian, yang bernama Uwais bin Amir. Beliau dari Yaman, beliau dari min Burodin tsumma min Qornin. Beliau dari Yaman dan dari suku Murad dan dari suku Qorn. Kana bihi barasun. Uwais bin Amir itu pernah dulu terkena penyakit baros, penyakit kulit yang semua kulit itu putih, baros. Fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya kecuali sebesar dirham, sebesar koin. Lahu walidatun huwa biha birrun. Uwais bin Amir itu mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Rasulullah melanjutkan, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Ketika Uwais bin Amir itu bersumpah dengan nama Allah dan meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala abarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Fa in istata'ta," jika kamu bisa bertemu kepada Uwais bin Amir, "an yastaghfir lak faf'al." Dan Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, jika kamu bertemu kepada Uwais bin Amir dan engkau bisa memintanya, dan jika engkau bisa meminta Uwais bin Amr untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mampunkan dosamu, faf'al, maka kerjakanlah." Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan salah satu sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, yang dijamin Rasulullah masuk surga, yang selalu berjihad membela Rasulullah SAW, membela Islam, tetapi Rasulullah SAW menyuruhnya untuk, jika kamu bertemu kepada Uwais bin Amr, berdoalah atau mintalah kepada Uwais untuk mendoakanmu, untuk mengampunkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Uwais bin Amr? Kok bisa Rasulullah SAW tahu Uwais bin Amir, dan kok bisa Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta doa kepada Uwais bin Amr kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah dia? Dalam sabda Rasulullah SAW, "Lahu walidatun huwa biha birrun." Dia mempunyai ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika pada waktu itu, pada zaman itu, orang-orang berbondong-bondong untuk menemui Rasulullah SAW dari Yaman, dari Mesir, untuk berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan sahabat. Tetapi Uwais bin Amr pada waktu itu dia tidak menjumpai Rasulullah SAW. Dia lebih memilih untuk apa? Untuk berbakti kepada ibunya daripada untuk menemui daripada untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW. Begitulah kisahnya Uwais bin Amr. Kuncinya, makanya Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab menemui Uwais bin Amr karena apa? Lahu walidatun huwa birrun biha. Dia mempunyai ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Jadi dia mendapatkan apa? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Jika Uwais bin Amr itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Ini sabda Rasulullah SAW, abarroh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jika Uwais meminta hujan, pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Begitulah Uwais bin Amr. Dia mengerjakan satu amal, yaitu lahu walidatun wa biha birrun. Dia mempunyai ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Itulah kisah Uwais bin Amr. Insyaallah teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kisah tentang kisah-kisah para sahabat atau tabi'in, kisah-kisah orang soleh. Kita akan mengambil pelajaran di dalamnya. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita atau kisah kita insyaallah pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.